Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah bin ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wa nafr intifa' ila arwah walidina walikum wa atina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in thumma ila ruhi al-habib Abdullah Haddar al-Syekh Abu Bakar bin Salim wa awliya as-salaha hadal baddah wa man amara hadal masjid wa abada Allah fihi wa sa'ada fi imrati hadal ma'had أن الله تغشى المغفرة وبركاته والسلام المريم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiji adh-dhalamatu wa a'wanuhum finnar rawahu ad-Dailami. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang zalim wa awanuhum, dan orang-orang yang membantu mereka, orang-orang yang zalim, finnar, mereka ada di neraka Allah. Tidak ada tempat di akhirat kecuali dua, surga atau neraka. Surga adalah rahmat Allah yang abadi, nikmat Allah yang abadi, yang Allah ciptakan menjadi tempat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Neraka adalah tempat orang-orang yang kafir berupa azab Allah yang mengerikan, yang abadi bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kesalahan. Jika orang-orang beriman yang berbuat kesalahan, jika tidak dimaafkan Allah, tapi tidak selamanya tinggal di neraka. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Karena itu penghuni surga orang yang bertakwa, penghuni neraka adalah orang yang kafir dan orang-orang yang berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim serta yang membantu kezaliman, membantu orang-orang yang berbuat zalim, mereka juga ditempatkan di neraka. Orang yang baik, yang bertakwa, serta orang-orang yang cinta dan membantu orang bertakwa ditempatkan ada di surga. Karena itu Nabi mengatakan adh-dhalamatu, orang-orang yang zalim, wa a'wanuhum, dan orang-orang yang mendukung, orang-orang yang membantu orang-orang yang zalim, finnar, ada di neraka Allah. Ada pejabat yang zalim dibantu, finnar, dua-duanya masuk neraka.
Ada rentenir dibantu finnar, masuk neraka. Siapapun dia, kalau dia membantu orang yang zalim adalah masuk neraka. Kezaliman yang paling dahsyat, yang paling besar apa saudara? Mensyirikkan Allah, kufur terhadap Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Karena itu jangan ada yang mendukung. Kalau ada DPR non muslim didukung, jangan. Hati-hati. Kalau ada pejabat non muslim didukung, jangan. Hati-hati. Siapa saja yang dia tidak beriman kepada Allah plus tidak takwa kepada Allah, jangan menjadi pendukungnya. Siap? Paham ya? Ada orang baik tapi tidak beriman kepada Allah, kekufurannya udah itu sangat jelek, nggak boleh diikuti. Ada orang beriman tapi dia tadi itu adalah preman, orang yang zalim, jangan didukung. Ini hanya pemilihan kepala desa, walaupun pemilihan RT, walaupun pemilihan RT. Kira-kira kalau ada RT non muslim dukung apa enggak? Hati-hati. Adz-dzalamatu wa'wanuhum bin. Orang yang zalim dan yang membela orang yang zalim adalah masuk neraka. Kira-kira kalau ada RW preman mau mendukung apa enggak? Hati-hati, yang mendukung sama-sama masuk neraka nantinya. Enggak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalau saling mendukung, saling membantu dalam perbuatan kebajikan dan takwa. Dalam perbuatan kebajikan dan takwa. Jangan saling mendukung dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nggak boleh. Nah, preman maling didukung. Ini juga bukan permusuhan aja, sak perampokannya, sak penipuannya semuanya. Nggak boleh. Gimana saya diancam, saya takut. Gara-gara kamu takut mereka berani. Gara-gara kamu itu menjadi orang yang takut, akhirnya orang-orang yang salah sebenarnya yang berani harus orang yang benar, orang yang benar, orang yang hak. Saya mau tanya, kalau sampean punya rumah, kemudian ada pencuri masuk dalam rumah, yang harus takut siapa? Sahibul bait atau pencurinya? Pencurinya. Kenapa? Pencuri tidak benar, yang salah harus takut. Yang benar, yang punya hak adalah yang berani. Begitu seharusnya. Lah kok kebalik, sahibul baitnya takut, yang benar takut. Nah, kalau ada orang yang mabuk dengan masyarakat yang di situ adalah orang yang ahli masjid, yang mabuk harus takut atau yang pergi masjid harus takut? Hah? Yang mabuk harus takut. Lah kok takut semuanya sakampung? Karena itu nggak boleh begitu. Yang maksiat harus takut, perampok harus takut, pencuri harus takut, preman harus takut. Yang berani adalah lagi orang yang hak. Paham nih ya? Di sana orangnya 10, sa-desa ada berapa? Ada 200, ada 300 orang, 300-nya takut dengan orang 10. Ya. Karena itu jangan berjiwa penakut kalau kamu menjadi orang yang benar. Nah, ketika kamu dalam kebenaran menjadi orang yang tegas, maka kamu akan berwibawa, dan disitulah akan menjadi melemah kebatilan tadi itu. Paham nih ya? Yang kompak jadi orang, sehingga tidak ada
yang berani menampakkan kebatilan. Kebatilan itu akan tumbang ketika kita tetap mempertahankan yang hak. Wa qul ja'al haqqu wa zahagal batilu innal batila kana zahuqa. Katakan wahai Muhammad, datang kebenaran, tumbang kebatilan, karena memang kebatilan itu adalah pasti tumbang. Sekuat apapun Fir'aun dan bala tentaranya, tumbang. Sekuat apapun Namrud dan pengikutnya, tumbang. Sekuat apapun Qarun dan kekayaannya, tumbang. Sekuat apapun orang-orang musyrik Arab dan Abu Jahal serta tokoh-tokoh Arab saat itu, tumbang. Nggak usah takut kalau membawa hak. Insya Allah akan tetap menjadi kuat dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting jangan bergabung dengan orang yang zalim. Hati-hati. Kalau ada pejabat nggak benar, diingatkan. Jangan disanjung-sanjung. Diingatkan, Pak, zalim Pak, dosa rakyatnya begini, nggak ada masalah. Justru kalau kita tidak mengatakan begitu, dalam satu hadis Nabi menyatakan, idza habat ummati an taqula lidh-dhalimi ya zalim faqad tuwti'a minha ay dhahaba khairuha wa dana halakuha. Jika umatku segan, nggak enak negor kepada orang yang zalim dengan menyatakan, orang yang zalim bertobatlah, nggak ada lagi yang begitu. Tokoh agamanya, ulamanya, nggak ada yang begitu, malah tetap aja bermesra-mesraan, padahal orang ini zalim, padahal orang ini adalah telah melecehkan agama, padahal orang ini telah menghina agama, menghina Allah, menghina Al-Quran. Kalau udah begitu modelnya, faqad tuwti'a minha, berarti udah, katakan selamat tinggal dah. Artinya udah deket celakanya umat ini dan udah hilang dan punah kebaikan umat ini. Tahu kebaikan umat ini? Kita ini umat yang terbaik enggak? Umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kebaikan kita apa dasarnya? Wahai umat Muhammad, kok dijadikan terbaik? Kenapa kita dijadikan terbaik? Dijadikan terbaik, saudara, karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kamu itu menjadi orang yang mengajak kebaikan, karena kamu tadi itu orang yang mencegah daripada kemungkaran dan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Nggak usah kita nggak enak hati kalau ada orang yang zalim, tegur. Udah, kasih jalan, nggak usah salaman. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu tadi itu berpihak kepada orang-orang yang zalim. Kalau kamu menjadi orang berpihak kepada orang yang zalim, fatamassakumun nar, maka kamu tadi itu akan disentuh dan diadab ada di neraka. Jangan berpihak sama orang zalim. Berpihak kepada siapa? Orang yang membela kebenaran. Ya. Fadhal. Kembali. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته، فقد بشر الصالحين وحذر من الظالمين ومن ظلم الظالمين،
فقال صلى الله عليه وآله وسلم الظلمة وأعوانهم في النار. الظلمة جمع ظالم، وهو الذي تعدى الحق، وأعوانهم أي مساعدينهم من كاتب أو من مساعد، كل من كان عونا لهم فذاك من أعوانهم، أي أعانوهم على الظلم، فأولئك كلهم في النار ولا يردون الحوض على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد ذلك في الآثار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق، أي من ولي، قال من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. في دلالة هذا الحديث على أن الإنسان يولى ولا يولي نفسه، لهذا يعان على السلطة، يعان على الرئاسة، فإنك إن طلبتها وكلت إليها، وإن طلبت إليها أي السلطة أعنت عليها. فلهذا كان السلف الصالح يبعدون عن الرئاسات لما فيها من الخطر العظيم. Hadis ini menerangkan tentang ad-dhalamah wa a'wanum finnar, orang-orang yang zalim. Dhalamah jamak zalim, dan yang membantu kezaliman ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang zalim? Alladzi yata'addal haq, yaitu orang yang melanggar kebenaran, itu orang yang zalim, siapapun dia. Yang melanggar kebenaran. Kita jangan berpihak kepada orang yang melanggar kebenaran, dan kita termasuk golongan mereka nantinya. Walhamdulillah, Nabi SAW telah mengkabarkan dengan kabar gembira bagi orang yang baik di antara umatnya, dan juga memberikan kabar yang menakutkan bagi orang yang tidak baik atau orang yang zalim di antara umat ini. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Allahumma man wulliya min amri ummati fashagga alaihim fashkuk alaih. Ya Allah, siapa orang yang dijadikan pemimpin di antara urusan umatku, dan dia menjadi orang yang memberatkan, membuat mereka tadi itu dalam keadaan tidak bahagia, korupsikah, menekankah, merampas hartanya kah, maka beratkan urusannya ya Allah, siksanya di neraka. Sebaliknya, Allahumma man wulliya min amri ummati faragfaga bihim farfug bih. Ya Allah, siapa orang yang dijadikan pemimpin di antara umatku dan mereka kasih sayang, perhatian kepada umatku, maka rahmati mereka. Itu hati-hati. Dari hadis ini juga diambil kesimpulan, orang itu jangan ambisi jadi pemimpin, tapi dia hendaknya diminta oleh rakyat untuk jadi pemimpin. Jangan ambisi. Kenapa? Kalau ambisi jadi pemimpin, nggak ada yang bantu. Tapi kalau dia diminta jadi pemimpin, maka seluruh rakyatnya akan membantu. Beda orang ambisi sama orang yang diminta, saudara. Nggak benar orang yang ambisi tadi itu. وقال الله سبحانه وتعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسط هو الظالم عكس المقسط. المقسط هو العادل. فكما ورد في الحديث يأتي يوم القيامة كل من تولى على الناس ويداه مغلولتان إلى عنقه فكه عدله
أو أوبقه جوره أي ظلمه. فالعادل محبوب عند الله، محبوب عند الرعية، والظالم مبغوض عند الله ومبغوض عند جميع خلق الله سبحانه وتعالى. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمرائكم من يحبكم وتحبونه ويصلي عليكم وتصلون عليه، وشر أمرائكم من يبغضكم وتبغضونه وتدعون عليه ويدعو عليكم، فذلك هم شر الرعية. ومعنى يصلون أي يدعون، الذي يصلي عليكم ويصلون عليه أي تدعون له ويدعو لكم أن يقيم بينكم العدل. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengabarkan kepada kita hadis apa? Wa ammal qasitun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ammal qasituna fakana linari jahannama hataba. Al-qasitun adh-dhalimun. Adapun orang-orang yang zalim, maka dia itu adalah kayu bakarnya neraka. Nah, bukan orang terhormat nanti dari kiamat. Kayu bakar neraka, penghuni neraka yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qasitun adh-dhalimun. Kalau al-muqsitun orang-orang yang baik. Dikatakan bahwa pemimpin-pemimpin nih nanti di hari kiamat maghlulah aidihim fi a'nagihim, akan terbelenggu nanti tangan-tangannya ada di leher-lehernya, dibelenggu. Fakkahu adluh au bagahu jauruh. Nanti mereka tadi itu yang akan bisa membuka belenggu tadi itu kalau dia berlaku adil sama rakyatnya. Tapi kalau dia berlaku zalim kepada rakyatnya, maka justru jabatannya akan menjerumus ke dia akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu umaraikum man tuhibbunahu wa yuhibbukum. Sebaik-baik pejabat kamu itu yang kamu cintai dan mereka cinta kepada kamu. Wa tusalluna alaihi wa yusalli alaikum. Mereka, kamu mendoakan dia baik dan dia mendoakan kamu baik. Kenapa? Karena kamu semakin makmur, karena kamu itu semakin tadi itu perhatian, kamu doakan mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat gitu. Ini pemimpin baik yang dicintai oleh rakyat, cinta kepada rakyat, yang dieluk-elukan oleh rakyat dan juga dia sayang kepada rakyat. Ini pemimpin yang baik. Wa syarru umaraikum man tabghadunahu wa yabghadukum wa tad'una alaihi wa yad'u alaikum. Sejelek-jelek umara pejabat yaitu yang kamu membenci dia dan dia membenci kamu. Selalu dikritik oleh rakyatnya, selalu diprotes oleh rakyatnya, kemudian dia pun semakin ganas terhadap rakyat. Ini sejelek-jelek pejabat nih. Kemudian rakyatnya doakan jelek, dia doakan jelek. Karena itu jangan bangga dulu jadi pejabat, nilai dulu. Bisa jadi kamu itu orang yang terjelek, bisa jadi kamu juga orang yang terbaik. Itulah yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثلاثة لصلاح البلاد شرط: الأمراء والأغنياء والعلماء. إذا صلحوا صلح العباد والبلاد. لهذا قال سيدنا الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة
لجعلتها للسلطان لأن بصلاحه تصلح العباد والبلاد. وإذا أحب، ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا أحب عبدا ولاه على رعيته جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإذا ذكر أعانه وإذا أبغضه جعل له وزيرا غير صالح فإن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه فذاك هو المبغوض عند الله سبحانه وتعالى. Karena itu pejabat nih antara dua sisi. Sisi positif, dia diangkat jadi orang yang hebat. Dia tidak soleh, dia akan menjadi orang yang tidak soleh. Sebenarnya negeri ini, pilar negeri ini untuk jadi baik apa enggak dari 3 orang, dari 3 golongan. Pertama disebut umaro, yang disebut umaro ini pejabat. Kedua yang disebut ulama. Yang ketiga yang disebut agniya, orang-orang yang kaya. Nih, kalau semuanya baik dari golongan 3 ini, baik semuanya ini umat. Kalau dari golongan 3 ini jelek, jelek semuanya ini umat. Karena itu hati-hati. Untuk khusus pejabat, jika Allah cinta kepada itu pejabat, ja'ala lahu waziran salihan, Allah akan menjadikan kepada dia pendamping menteri, kepala bidang orang-orang yang soleh. In nasiya dzakkarahu wa in dzakara a'anahu. Pendamping orang yang soleh ini, kalau misal pejabatnya, pemimpinnya tadi itu lupa, diingatkan, Pak jangan dolim Pak, dosa masuk neraka. Itu bagus itu. Kalau dia ingat bagus sesuai dengan ajaran syariat, dibantu. Siapa mendukung, bukan kompromi prosentase, fee-nya yang dipikir, enggak. Sebaliknya, jika Allah mengendaki pejabat itu adalah kejelekan, artinya nih pejabat yang bakal masuk neraka, ja'ala walahu waziran dhaliman, Allah akan menjadikan bawahannya, menterinya, orang-orang yang zalim. Justru sebaliknya, kalau dia tadi itu lupa, didukung. Ya Pak, ini untungnya besar, Bapak dapat sekian persen. Saya sih terserah Bapak. Kalau perlu parwedang. Sebaliknya, kalau memang dia tadi itu ingat, dipengaruhi, udahlah Pak, ini rezekinya Bapak, dia niatnya untuk hadiah kok, ini bukan suap, dia mau baik hati sama Bapak. Nah, pejabat-pejabat nih harus cari orang-orang yang soleh yang ingatkan dia, biar tidak kejerumus sampai ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seharusnya. قال سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي أن هناك عباد عندما يقرؤون القرآن يرون أوامر الله فيأتمرون بها ونواهي الله فينتهون عنها بالقرآن، وكثير وهم الأكثر من العباد الذين لا يمنعهم من معصية الله إلا خوف السلطان، ولولا خوف السلطان ما خافوا الرحمن. وهذا معنى قول سيدنا عثمان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقد قيل الناس على دين ملوكها،
معنى الناس على دين ملوكها أي أن أعوان السلطان وعمال السلطان وموظفي السلطان ورؤساء الدوائر الحكومية إذا علموا أن رئيسهم صالح صاروا يتقربون إليه بالأعمال الصالحة، طائع يتقربون إليه بالطاعات، يحب الخير يتقربون إليه بالخيرات. وإذا علموا أن رئيسهم ظالم تقربوا إليه بالظلم، منافق تقربوا إليه بالنفاق، سارق تقربوا إليه بالسرقة، خائن تقربوا إليه بالخيانة، فيبلغونه بخلاف الأوضاع التي هي عليه. وأما إذا علموا صلاحه فذاك تكون على دينه. هذا معنى قولهم الناس على دين ملوكها، أي يتقربون إلى الملوك بما فيهم من الخصال. Dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, innallaha yazi'u bisultan ma la yazi'u bil Qur'an. Allah itu ada kalanya bisa mencegah, ada kalanya Allah itu mencegah hamba-hambanya ini dari kejelekan yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran. Artinya begini, banyak orang mengerti dari bacaan Al-Quran bagaimana itu perintah Allah, tapi nggak nurut. Banyak orang tadi itu membaca Quran bagaimana larangan Allah, tapi ngelanggar. Tapi ketika ada pejabat yang soleh, yang dia tadi itu menegakkan keadilan dan kebenaran, dia menyatakan, yang begini aku akan masukkan penjara, yang begini aku akan hukum. Maka mereka meninggalkan mungkin narkoba, mereka meninggalkan perzinaan, mereka meninggalkan daripada kemaksiatan. Lah, bentuk pemerintah yang demikian ini akan membuat rakyat menjadi orang yang soleh, saudara. Paham ya? Rakyat ini potret daripada pemerintahannya. Ketika rakyat tadi ini banyak yang mabuk-mabukan, berarti pemerintahannya nggak perhatian dengan khomer. Ketika rakyat ini menjadi orang yang menjadi pecandu narkoba, berarti pemerintahannya nggak serius memberantas narkoba. Siapa lagi yang mau dikritik? Rakyatnya? Nggak bisa dong. Karena itu dikatakan an-nasu ala dini mulukihim. Manusia ini urusan agamanya ngikuti pemimpinnya, ngikuti pejabatnya. Urusan agama ya, ngikuti pejabatnya. Artinya jika mereka melihat pejabatnya orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, orang yang taat, nih omak rakyatnya gimana caranya mencari simpatik kepada pemerintahannya, mendukung kepada pemerintahnya dalam kesolehan. Mau nggak mau. Sebaliknya, kalau pejabatnya ini adalah orang yang nggak perhatian dengan agama, nggak perhatian dengan ajaran Islam, nggak perhatian dengan al-akhlaqul karimah, hanya slogan, rakyatnya ini akan simpatik dengan ketidakkesolehan daripada pemimpin. Dukungannya kalau bertentangan dengan ajaran agama. Karena itu hati-hati. Anda ini bisa menjadikan rakyat Anda menjadi orang rakyat yang baik, yang soleh, berakhlak karimah atau tidak, tergantung Anda. Jadilah pribadi yang soleh. Begitu seharusnya. Fal imarah wal wilayah martabatun شريفة خطيرة. شريفة لكون من أقام فيها بالعدل وأدى حق الله فيها ولم يظلم كان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة. كان كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والسلطان العادل، والمظلوم. فلهذا كانت الإمارة من هذه الحيثية شريفة. لماذا؟ لأن يوما من سلطان عادل خير من عبادة 60 سنة. Jabatan, saudara, itu bukan negatif sebenarnya, bisa positif asal digunakan untuk taat kepada Allah. Jabatan itu bisa positif, bukan berarti orang menjadi pejabat itu pasti jelek, enggak. Tapi jika dia adil di dalam mengemban jabatan, malah dia termasuk golongan yang akan di hari kiamat dinaungi dengan arsy Allah. Di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah. Sab'atun yudhillimullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Oh, itu hebat. Orang semuanya kalang kabut di hari kiamat kepanasan, penuh dengan kekhawatiran, tapi dia menjadi orang yang tenang dan dalam keadaan sejuk. Kenapa? Dinaungi dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi juga menyatakan salatatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang ini enggak doanya mustajab. Nih, orang yang doanya mustajab. Siapa orang yang doanya mustajab? Ini yang perlu kita amini doanya ini setiap saatnya ini, kita harapkan dia berdoakan kita. As-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia buka. Doanya orang puasa itu mustajab. Kedua, yaitu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Oh, kalau ada pemimpin bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden yang dia adil, amin. Oh, doanya mustajab tuh. Yang ketiga, al-madlum, orang yang terdolimi. Hati-hati kalau doa mendolimi orang, maka orang itu doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Pejabat nih bisa jadi wali gede, punya derajat yang tinggi, ibadahnya aja nggak sama dengan orang biasa. Yaumun min imamin adil afdalu min ibadati sittina sana. Sehari daripada orang yang pemimpin yang adil ini ibadahnya lebih afdal, lebih gede daripada ibadahnya orang biasa 60 tahun. Cuma untuk keadilan ini berat ya. Enggak semua orang. Enggak semua orang. Karena itu resikonya juga tinggi. Kalau enggak benar-benar, bukan jadi ibadah 60 tahun, neraka itu. Risiko tinggi cuma. سيدنا عمر بن الخطاب مع ما اشتهر عنه من العدل كان يقول: ليتني أبعث كفافا لا لي ولا علي. وكان لا ينام إلا غفوات، فيقول: إني إن نمت بالنهار أضعت أمور المسلمين، وإن نمت بالليل أضعت نفسي، لم يكن لي حظ من عبادة الله ولا من التهجد والخلوة مع الله سبحانه وتعالى، فكيف لي أن أنام وأنا بين هاتين الحالتين؟ سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان إذا امتلأ بيت المال بالمال وزعه على أهل بيت المال والمستحقين من جهات الإسلام، ثم بعد ذلك أمر بكنسه ونضحه بالماء فصلى عليه، قال: كما كان مملوءا بالمال فيشهدوا لي بالصلاة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقد ورد في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الأمر يبدأ بنبوة ورحمة، ثم تأتي خلافة ورحمة، ثم يأتي ملكا عضوضا أي يعض بالظلم والعنف والعياذ بالله. وقد تمت الخلافة والرحمة بخلافة سيدنا أبي بكر، سيدنا عمر،
سيدنا عثمان سيدنا علي، وتمت 30 سنة ب6 أشهر من خلافة سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم بدأ الملك العضوض بعد ذلك. Ya, resikonya tinggi memang ya. Untuk menjadi pemimpin yang adil itu risiko tinggi. Karena itu jangan main-main ada di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa kepemimpinan ini pertama akan dimulai dengan kenabian, yang memimpin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kepemimpinan ini akan dipimpin dengan kerahmatan, yaitu Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ditambah 6 bulan Sayyidina Hasan. Setelah itu kepemimpinan ini dengan tangan besi, otoriter. Mulai saat itu muncullah pemimpin-pemimpin yang kasar. Itulah yang terjadi, saudara. Tapi nanti akan terjadi kepemimpinan itu rahmat lagi, dan itu akan dimulai dengan munculnya Imam Mahdi. Alhasil, begitulah proses daripada kiamat ini yang terjadi. Tapi yang jelas, bagi pejabat, hendaknya kamu menjadi pemimpin yang adil. Bagi rakyat, hendaknya kamu mendukung pemimpin yang adil. Ketika sudah muncul pemimpin yang adil dan rakyat yang mendukung pemimpin yang adil, waduh, makmur nih negara. Makmur ini negara. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على 2. فلهذا بعد السلف الصالح من هذه الإمارات لما فيها من الأذيات، حتى سيدنا عمر بن عبد العزيز حاول أن يمشي على سنن من قبله من الخلفاء الراشدين، وتعب في ذلك وقام في خلافته ب2.5 سنين. فبعد ذلك خاف أن يفتتن بذلك، فسأل رجل مستجاب الدعوة أن يدعو له بالانتقال إلى دار الآخرة رضي الله تعالى عنه، وهو كان أشبه بسيرة السلف الصالح. لما جاء رجل إليه وقد أبطأت السماء أن تمطر وقحطت البلاد، فجاء رجل إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز وقال له يا أمير المؤمنين، إن كان عندكم أموال في بيت المال إن كانت للناس فلماذا تحبسونها عنهم؟ وإن كانت لله فلما لا تعطون عباد الله؟ فلما لا تعطون عباد الله من مال الله؟ وإن كانت لكم فتصدقوا بها إن الله يجزي المتصدقين. فأمر سيدنا عمر بإخراج ما في بيت المال وتوزيعه، وقرت عين تلك القبيلة التي أعطاها، ثم قال له يا هذا لقد أوصلت إلينا حاجات الناس، فهل أوصلت حاجتنا إلى ربنا؟ فرفع ذلك الرجل يديه إلى السماء وقال اللهم افعل مع عمر كما فعل معنا، فلم يستتم كلامه إلا وهلت السماء بالأمطار رحمة من الملك الجبار، وخرجت برد على زير، فانكسرت تلك البرد ووجد فيها مكتوبا من الله العزيز إلى عمر بن عبد العزيز براءة من النار، وذاك لأنه مشى على سنن من قبله، فلهذا صار ذكره يذكر إلى اليوم والليلة. وهناك كثير من الأمراء الظلمة
لم يكن لهم ذكر ولم يكن لهم أي، لأن الإمارة تذهب والمال يذهب، فماذا يبقى؟ يبقى الذكر الحسن، المال لا يبقى. الإمارة لم تدم لأحد، ولو دامت لهذا الأمير لم تصل إليه إلى من بعده، فهلا اعتبر من بعده؟ فلهذا لما سئل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الإمارة فقال: هل إذا هم ظلمونا الأمراء هل ننابذهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، فإنما إن لم يقيموا فيكم الصلاة فنابذوهم، لأنهم على غير دين الله سبحانه وتعالى. لهذا لماذا لم ننابذهم؟ لأنها تحصل فتنة بين المسلمين. ما أقاموا فيكم الصلاة لا تنابذوهم، لئلا تحصل فتنة بين المسلمين، والفتنة تعم الكل، والفتنة تشمل الكل، فتكون فتنة. وكما قيل: سلطان ظلوم خير من فتنة تدوم. ومن واجبات السلطان العادل أن يقيم شرائع الإسلام في المدينة، كل ما رآه مخالف للشرع يزيله، وإلا لم يكن عادلا. وهذه الظلم العام. وهناك ظلم خاص، وهو أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه الرعية العامة. وأنت كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يبعث مع الجبارين الظلمة وهو لا يملك شيء غير أهل بيته. كيف ظلمهم؟ بماذا ظلمهم؟ لم يعلمهم أمر دينهم، فيأتون به يوم القيامة ويقول: خذ لنا يا ربنا من هذا الظالم. كيف ظلمهم؟ قال: لأنه لم يعلمهم أمر دينهم. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الظلمة هذه رعاية خاصة، وهذه رعاية عامة. فيجب على الإنسان إذا تولى من ذلك شيئا أن لا يظلم، فإن الظلمة وأعوانهم في النار والعياذ بالله. Mari kita berkaca kepada pemimpin-pemimpin yang soleh. Masya Allah. Mudah-mudahan pemimpin kita orang soleh. Sayyidina Umar bin Khattab misalnya radhiyallahu an, luar biasa Sayyidina Umar tuh. Sampai dijadikan contoh pemimpin yang soleh itu seperti Sayyidina Umar. Wah, hebat Sayyidina Umar nih. Beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini matanya selayu-sayu. Jarang kelihatan tidur, lah siang hari malam hari. Ditanya, kenapa nggak tidur malam hari? Rugi kata dia. Kenapa nggak tidur di siang hari? Bahaya kata dia. Loh, kenapa? Kalau aku tidur di siang hari, saya dijadikan pemimpin untuk ngurusi rakyat. Berarti saya tidak perhatian dong dengan rakyat. Bahaya. Kalau saya tidur di malam hari, ini kesempatan saya untuk bisa munajat sama Allah. Rugi saya. Begitu pemimpin yang hebat, saudara. Sekarang main golep. Rakyatnya sudah terkapar, ditinggal main golep. Nah, pelisiran ada di luar negeri. Alasannya katanya studi banding. Mana studinya, mana bandingnya? Itu namanya studi banting. Itulah yang terjadi, saudara. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika terkumpul banyak di Baitul Mal harta pemerintahan, bagi sampai tuntas semuanya. Kata Sayyidina Ali, udah sekarang digambior semuanya, dibersihkan semuanya ini tempat harta ini. Setelah tempat sholat panjang dan banyak ada di situ. Ditanya kenapa? Ya, sebagaimana pernah jadi bukti di sini banyak harta,
aku jadikan tempat ini juga bukti banyak aku buat sholat, kata Sayyidina Ali. Begitu. Aduh, luar biasa ya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga begitu, luar biasa. Ini pemimpin-pemimpin yang soleh ini. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz luar biasa, saudara. Dia menjadi khalifah 2 tahun. Tapi dia tadi itu kebingungan sebetulnya jadi khalifah. Sampai dia minta supaya umurnya dicabut dah sama Allah secepatnya. Jadi mereka tadi itu membawa amanat yang begitu gede, bukan seperti sekarang. 1 periode pingin 2 periode. Kalau perlu jadi pemimpin seumur hidup, padahal bakal mati, saudara. Saya mau tanya, apakah pejabatan itu akan abadi? Nggak ada. Apakah kekayaan itu akan abadi? Nggak ada. Yang ada sejarah. Sejarah hidup kamu. Pejabat-pejabat, DPR. Kamu semuanya akan tercatat sejarah kamu. Bagaimana kamu memimpin umat nih. Dari generasi ke generasi nanti akan menjadi saksi kalau kamu itu adalah orang tidak benar, kamu adalah koruptor, kamu adalah orang pengkhianat, akan disebut loh, hati-hati. Dan itu nanti dari kiamat akan dibongkar, jangan main-main loh. Jangan main-main. Tuh lihat, pernah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini dalam keadaan waktu itu paceklik, didatangi oleh seseorang. Imam, kata dia, ini harta yang ada di Baitul Mal, kalau itu miliknya rakyat, ya rakyat yang harus merasakan. Kalau itu adalah milik Allah, maka harus diberikan juga kepada hamba Allah yang berhak. Kalau itu miliknya kamu, ya sedekahkan. Ini rakyat negur sama pemerintah. Nggak pakai di demo dulu itu, dinasihati gitu langsung. Ada satu kabilah yang memang dia dalam keadaan miskin, dibantu sampai rata dan mereka cukup. Udah cukup, pemimpinnya dipanggil, udah cukup, doakan aku sekarang. Pemimpinnya minta doa. Bagaimana doanya? Ya Allah, sebagaimana pemimpin kami berbuat baik kepada kami, berbaiklah kepada dia ya Allah. Paham ya? Sebagaimana pemimpin kami berbuat baik kepada kami, kepada rakyatnya, berbaiklah kepada dia ya. Ya Allah. Subhanallah. Datang awan hujan saat itu, saudara. Keadilan itulah yang membuat makmur, saudara. Keadilan itulah yang membuat makmur. Berkata Imam Syafi'i, kalau memang seandainya aku nih punya doa yang mustajab, tak doa pejabat-pejabat supaya jadi orang soleh. Karena kesolehan pejabat ini akan membuat rakyat menjadi soleh. Cuma jangan ambisi. Abu Dzar pernah dikatakan oleh Nabi, Abu Dzar, aku ini cinta sama kamu, tak nasihati kamu ya, jangan memimpin 2 orang, apalagi memimpin seluruh desa, apalagi memimpin seluruh kota, apalagi memimpin seluruh provinsi, apalagi memimpin seluruh negeri. Jangan Abu Dzar. Karena itu Abu Dzar itu madharnya madhar zuhud, nggak mau begitu. Alhasil, saudara, pejabatan ini bisa menjadi malapetaka, jabatan ini bisa menjadi nikmat asal berlaku adil. Mudah-mudahan insyaallah pemimpin kita adil, pejabat kita adil, mereka menjadi pejabat yang dicintai oleh rakyat dan cinta kepada rakyat, didukung oleh rakyat dan juga memperhatikan kepada rakyat. Nas'aluk wali yuqim ala adla kainas taqim ala hudakal wala nuti'ul la'in. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Ya, jadi kita semuanya harus paham. Karena itu tadi jangan menjadi pendukung orang yang zalim ya.
Pilih orang Islam. Pilih orang yang soleh. Jangan karena 50.000 akhirnya kamu buta beneran nanti sampai akhirat nanti. Jangan karena 100.000 kamu menjadi tuli beneran nanti sampai akhirat nanti. Nah, karena itu ayo kita pilih benar-benar, kita pilih karena untuk agama, karena untuk akhlak. Nah, mudah-mudahan insyaallah semua yang akan datang akan pilihan kita menjadi pilihan yang diridhai oleh Allah. Amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia, Allah mudah-mudahan ampuni dosanya, Allah terima semua amal kebaikannya. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan segera. Yang punya hajat, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan hajatnya. Yang hamil, mudah-mudahan insyaallah melahirkan dengan baik. Yang ujian, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Ada ketinggalan tadi, itu ada pemimpin umum, ada pemimpin khusus ya. Pemimpin umum dia bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Pemimpin khusus dia pemimpin rumah tangga. Dia harus bertanggung jawab kepada keluarga. Jangan jadi pemimpin rumah tangga, anak-anaknya nuntut, ya Allah ini nggak pernah ngajari aku ini baik, bapakku nggak pernah nyuruh aku sholat, begitu juga istrinya nuntut, suamiku nggak pernah memerintahkan aku untuk pakai hijab dan seterusnya. Hati-hati ya, karena Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Lindungi keluarga kamu, lindungi anak-anak kamu dari siksa neraka. Gimana? Disediakan PMK? Bukan. Melindungi dari neraka dengan mendidik mereka, memperhatikan mereka, mengarahkan mereka sesuai dengan ajaran Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh. Saya ingatkan insyaallah 2 Ahad lagi ya. 2 Ahad lagi. Berarti dari sekarang 3 Ahad lagi. Tanggal 12 bulan Maret, hallnya Habib Ja'far di Syekhon As-Segaf. Cuma saya ingatkan, kalau ada orang yang minta bantuan atas nama keluarga pasti penipu. Paham ya? Pasti nggak usah didengarkan. Ya, kita keluarga akan berupaya menghormati tamu, tapi semampunya. Bisa daging, enggak pakai terong sampean. Enggak ada masalah, mau makan atau enggak mau makan terserah dah. Yang penting saya niat untuk menghormati. Bu pecel, bu rujak, bu gulai, bu krengsengan, yaitu rezekinya nanti. Paham ya? Tapi yang jelas tidak untuk minta bantuan ya. Nah, nanti saya umumkan, jadi khawatirnya nanti ada orang yang mengambil manfaat ya. Nah, ada orang yang mengambil manfaat ya. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.